di sesi monitoring ini, pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah tata cara pengisian buku jurnal. Nah, ini bagian awal. Ini betul diisi identitas singkat. Kalau yang di halaman awal ini, nah itu diisi ya, nanti antara lain diisi antara nama dengan kelas. Kalau jurusan sudah ada. Kemudian kita buka di halaman berikutnya, ini sama seperti halaman depan, diisi identitas singkat juga. Dua lembar berikutnya, nah ini baru diisi identitas lengkap. Identitas lengkap ini meliputi nama sampai dengan keterangan orang tua, dari nama orang tua, kemudian alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti ini diisi. Karena ini salah satu yang ada di lampiran pada saat buat laporan. Jadi laporan PKL nanti lampirannya salah satunya ini yang pertama yang dari jurnal ya. Jadi pastikan ini sudah diisi. Kemudian kita masuk ke isi di halaman 2. Sebenarnya sudah ada petunjuk dari landasan hukum sampai petunjuk dan tugas dari baik itu pembimbing industri, pembimbing yang ada dari sekolah, kemudian petunjuk penggunaan buku jurnal ininya, bagaimana cara mengisinya, sampai dengan halaman, nah ini halaman 5. Kemudian di halaman 6, nah ini salah satu lampiran yang akan nanti ditambahkan di laporan PKL. Di sini ada identitas industri. Nah, coba nanti buka di halaman itu, di halaman 6. Di halaman 6. Di halaman 6 itu dibuka. Yang diisi di sini dari mulai nama perusahaan, nama pimpinan, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan nama pembimbing. Oke, nama pembimbing ini bisa ditulis minimal satu, jadi harus ada. Kemudian kalau memang ada 3, boleh tulis 3. Nah, di sini yang perlu diperhatikan harus diisi nama, tanda tangan, dan cat. Dari siapa? Nah, lihat di atasnya. Di atasnya ada nama pimpinan. Berarti nanti cari kesempatan supaya bisa bertemu dengan pimpinan industri untuk meminta nama, tanda tangan, dan cat. Jadi pimpinan di sini siapa? Dan ini lembaran kedua yang ada di lampiran laporan PKL. Oke. Berikutnya mulai dari halaman 8 ini ada petunjuk laporan kemajuan PKL yang terkait dengan mapel yang pernah dipelajari di sekolah. Ini bisa diisi dan disesuaikan dengan job desk yang ada di tempat PKL sekarang. Artinya tidak mesti diisi semuanya. Nah, ini beberapa setelah Bapak periksa, contohnya yang komputer dan jaringan dasar, ini ada beberapa yang di checklist. Seperti ini betul. Nah, ada juga yang tidak, karena memang disesuaikan saja dengan tempat bagaimana sekarang. Kemudian ada nilai dan ada parat. Untuk nilai dan parat ini nanti kembali lagi ke pembimbing industri masing-masing. Jadi memberikan nilai berapa akan Bapak sampaikan nanti di sekelas saja ya. Di halaman yang paling terakhir sebenarnya kita punya komponen nilai yang akhir. Di bawah itu ada ketentuan nilai 80 sampai dengan 85 itu untuk baik, 86 sampai dengan 100 itu untuk amat baik. Jadi komponen nilainya di antara itu. Oke, kita balik lagi ke ini. Kemudian untuk nomor di halaman 19, di skip dulu. Nah, ini ada halaman yang kosong di halaman 19. Ini adalah kompetensi tambahan. Biasanya ini diisi oleh yang PKL di tempat-tempat yang memang jauh sekali dari jurusan TKJ dari segi job desk. Ini kalau mau ditambahkan boleh di sini. Jadi kalau nanti ada satu waktu ada kompetensi tambahan yang akan dikerjakan, sedang ataupun telah dikerjakan, mungkin dituliskannya di sini. Jadi setelah nyari di yang kompetensi tadi tidak ada, tapi ini dikerjakan ya, silahkan tulis di sini. Oke, kemudian beres, kita masuk ke halaman 29. Nah, halaman 29 ini halaman awal untuk penulisan kegiatan jurnal harian kalian. Nah, ini diisi betul sudah seperti ini. Ada parat, nanti minta parat, tinggal tambahkan minta parat saja untuk masing-masing hari ya. Dan ini pengisiannya
Ini paling banyak, lembaran ini paling banyak. Artinya tadi dimulai dari 29 sampai dengan halaman 57 kalau tidak salah. Oh betul sekali. Halaman 57 ini nanti meskipun nanti jurnalnya tidak sampai halaman 56 dan 57, tapi yang halaman 57 wajib diisi di bagian bawahnya. Jadi yang di bagian bawah ada mengetahui hal yang sebelah kanan ini pembimbing industri. Jadi pembimbing kalau misalkan di sini ada kemungkinan pembimbingnya sama ataupun beda boleh. Jadi intinya yang ditulis di sini adalah nama pembimbing. Nanti di akhir mohon minta tanda tangan. Jadi nama pembimbing, ada tanda tangan pembimbing. Nah yang sebelah kirinya ini adalah nama pimpinan. Ini yang harus ada nama, tanda tangan, dan cap. Oke, nama, tanda tangan, dan cap. Baru halaman terakhir. Halaman terakhir ini adalah murni nilai yang diberikan oleh tempat PKL masing-masing melalui pembimbing. Jadi di sini ada dua tanda tangan, ada pembimbing, dan mengetahui di sini adalah pimpinan. Nah, komponen penilaian ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 itu ada nilai, ada predikat, ada deskripsi. Pertama untuk nilai itu diisi oleh pembimbing industri masing-masing. Penentuannya di sini ada 80 sampai dengan 85 untuk baik, predikat baik ya. Kemudian 86 sampai 100 ini untuk predikatnya amat baik. Bapak dan semua pembimbing dari sekolah itu tidak punya hak untuk menentukan nilai. Semuanya murni dari PKL masing-masing. Berapapun nilai yang diberikan, itulah yang nanti akan dituliskan di salah satu komponen penilaian. Dan ini lembaran ini ada juga di lampiran laporan PKL. Jadi harus ada. Jadi sebelum berakhirnya masa PKL pastikan ini sudah diminta. Setidaknya di hari terakhir atau 1 hari terakhir sebelum penjemputan itu mohon diminta. Biasanya ada kasus di mana ini belum diberikan karena ada tugas yang belum selesai dan mau tidak mau tugasnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai sebelum masa berakhirnya PKL ini ada tugas yang belum diselesaikan. Mangga Ibu. Siap Ibu, hati nuhun pisan. Nah, ulangi ya. Jadi yang ada di lampiran antara lain ini halaman terakhir. Kemudian yang ada di halaman 57 meskipun kosong, Pak kita tidak mengisi sampai halaman 56 57, hanya sampai halaman misalkan 40, mungkin 35 mungkin ya. Hanya beberapa lembar, tapi tetap yang ini yang bagian akhir ini harus ada. Dan ini yang dilampirkan di laporan PKL. Berikut dengan yang ada isinya. Jadi di jurnal harian ini yang ada isinya pas lembaran terakhir yang kosong dan hanya ada tanda tangan pembimbing dan kemudian kalau ada yang ada dalam daftar kompetensi tambahan, kalau ada, kalau tidak ada tidak usah dilampirkan. Kemudian yang di bagian laporan kemajuan praktik kerja lapangan ini pun yang hanya ada checklistnya saja. Ingat di sini yang di checklist mohon minta nilai dan tarafnya. Ini Bapak ambil contoh nih. Karena di sini ada yang pada mapel teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Di sini ada satu yang terchecklist. Nah di sampingnya minta nilai dan taraf. Nanti yang ada checklistnya saja meskipun hanya satu ini, ya betul. Ini kebetulan hanya satu nih. Yang satu ini juga nanti dilampirkan. Jadi prosesnya nanti bisa di scan, bisa di copy boleh. Tapi lebih aman lagi di scan. Karena bisa jadi dalam satu lembar laporan misalkan satu kertas seperti ini putih, isinya ada 4 halaman. Supaya mempersingkat laporan yang dibuat. Oke. Kemudian identitas industri ini harus. Kemudian identitas pribadi yang ada di halaman lembaran kedua. Oke. Itu saja ya. Jadi yang jangan lupa untuk hal-hal yang harus diisi di jurnal nanti untuk dilampirkan. Bapak pinjam yang itu dulu nah.
daftar hadir. Nah, ini juga jadi salah satu lampiran. Jadi lampiran di laporan PKL nanti selain dari isi jurnal juga ada lampiran dari daftar hadir siswa selama PKL. Jadi berapa lembar pun itu nanti harus di scan, dimasukkan ke laporan. Nah teknisnya tadi yang seperti Bapak sampaikan, ini kalau di scan kan bisa satu lembar isinya 4. Lebih baik lagi memang kalau satu lembar satu aja Pak, ya boleh silahkan, tapi kan biaya yang dikeluarkan untuk buat laporan lebih banyak lagi. Nah seperti ini untuk setiap lembarnya. Di sini ada mengetahui pembimbing DUDI, ini jangan lupa diminta. Nah kalau di sini boleh hanya nama dan tanda tangan. Kalau ada cek lebih baik lagi. Gitu. Pak di sini Pak kami sudah minta ngisi ini. Nah kan seperti ini. Ini punya siapa? Nah ini kan tapi matchingnya PT Exilindo. Nah ini juga kalau ada ini di scan saja. Setidaknya ngasih tahu kan ini tidak mesti ada. Artinya setiap DUDI, setiap industri punya daftar hadir masing-masing. Selain daftar hadir kita pribadi yang akan kita pakai untuk laporan PKL, kalau di tempat PKL masing-masing ada, ya ini juga di scan untuk dilampirkan di laporan. Oke, sementara itu, jadi beberapa lampiran dan beberapa cara pengisian jurnal yang nanti akan dimuat di laporan PKL untuk masing-masing tempat pakerin atau tempat PKL. Ada yang tanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup nanti diisi kekurangan yang tadi Bapak sudah sampaikan dan pastikan nantinya yang tadi sudah disampaikan di akhir masa PKL itu sudah diisi semuanya. Oke.